banyak gitu ya menanggapi masalah Puji dan karyawannya gimana sih Kak? Maksudnya yang telat gaji gitu-gitu Kak, pantas gak sih Kak? Mungkin kamu dari sisi kamu sebagai bisa dibilang sebagai bos juga dan sebagai leader gitu, pantas gak sih Kak itu Kak? Seperti apa sih Kak? Omongan-omongan kasar seperti itu gitu Kak? Nggak mau komentar. Aku cuma mau klarifikasi apa yang netizen harus tahu. Kak, kan sempat ketemu Puji kemarin di ulang tahunnya Bunda ya. Gimana Kak? Udah saya Sempat sampai ada juga komunikasi sempat ada nggak sih Kak? Iya, tiba-tiba nyamperin aku, salim, maaf ya nggak bisa hadir kemarin. Aku lupa ya dia ngomongnya apa karena berisik. Udah habis itu, dia kan jalan lagi. Ada kado mungkin Kak dari dia buat Aura? Kiriman kado yang sempat Kiriman terlambat bunga gitu. atau apa? Mungkin belum. komunikasi sampai hari ini juga nggak ada. Berarti kemarin terakhir ketemu di acaranya Bunda ya? Terakhir ketemu di acara Bunda ada maksudnya ngobrol lagi nggak sih selain kemarin si Puji minta maaf gitu ke Kakak? Mungkin karena rame jadi nggak ada ngobrol hal lain. Sampai pulang pun sampai selesai acara juga nggak ada ketemu lagi ya Kak ya? Enggak. Itu artinya kecewa. Sampai hari ini nggak ada omongan lagi, nggak ada komunikasi dari Puji sendiri berarti. Nggak mau jawab. Ya, mungkin terkait tadi pagi juga Kak Iren sempat membuat postingan di story itu gimana? Itu saya tahu dari lawyer saya, dikabarin tadi malam tuh. Saya pulang dari mana ya? Saya baru pulang dari Plaza Indonesia, terus Bang Ramzi chat, kelakuan kakak lo tuh. Nih saya kasih chatnya lagi ya. Harapan. Nih, Bang Ramzi ngechat, ngasih screenshot. Udah lihat? Demi Allah bang nggak tahu apa-apa. Ada aja si Iren. Demi Allah aku nggak suruh-suruh. Jadi kan karena orang tuh udah berpikir kayak pasti gue. Jadi kayak udah langsung tanpa ditanya gue udah jawab aja gitu. Iyalah katanya. Kok Iren tahu mengenai tas? Aku jawab, aku telepon ya. Dia aku ceritain. Jadi pas tahu tentang ini, kayaknya kalau gue diem nih, gue malah semakin jadi ya. Ya udah makanya itu. Kemarin juga kan semua undangan TV, podcast segala macam, semua nggak ada yang aku jawabin. Aku juga main sosial media juga enggak. Cuma sebenarnya kan pekerjaan juga, sebagian dari pekerjaan aku juga ada di sosmed yang sudah terkecimpung lah di situ. Udah dikejar-kejar, terus aku bilang boleh nggak ntar dulu gitu. Kayak mungkin kan manusia pasti ada capeknya, capek dalam kehidupan pribadi, capek dalam kehidupan sosmed, capek banyak hal lah gitu. Jadi kayak aku emang lagi bener-bener lagi capek gitu, kayak aku lagi nggak mau terlalu penuh di dalam otak aku. Jadi ya udah deh gue pengen stop dulu gitu. Tapi ternyata nggak bisa nih, gue nggak bisa stop nih, gue harus ngomong. Sempat komunikasi sama Kak Iren juga mungkin? Iya, untuk take down atau untuk apa Kak? Enggak, karena kemarin aja waktu acara ulang tahun anakku, ya biar gimana pun kan kakak akan tetap menjadi kakak. Darah tidak bisa diganti, tidak bisa ditukar, akan tetap menjadi kakak kandung saya sampai tua nanti, dan kita juga cuma berdua gitu. Jadi kayak mama selalu bilang jangan kayak gitu. Jadi kemarin datang ulang tahun anakku, ya tetap jadi keluarga aku gitu. Tapi kita juga nggak banyak komunikasi apapun, chat juga nggak pernah gitu. Cuma namanya ya seperti apa yang dia bilang, seorang kakak tetap menjadi orang kakak gitu. Aku kan juga waktu gimana dulu aku juga tidak pernah berkomentar, karena biar gimana pun kan. Tapi kan di sini dia posisinya sangat membela kamu juga kan, dan gimana maksudnya? Jadi malah orang juga. Tapi di situ juga aku disalah-salahkan juga kok, aku dikata-katain goblok. Emang adik gue yang goblok itu. Terus juga nih aku juga mau ngasih tahu ya, Pak Dodi itu pernah menelpon saya.
Terus Pak Dodi bilang, saya tahu Ica itu orang baik, Ica itu kayak gini. Terus tiba-tiba Pak Dodi tanya sama saya, oh iya saya dengar hubungan sama Fuji lagi nggak baik-baik aja ya gitu. Kalau saya sakit hati, mungkin kan dalam kehidupan juga pasti ada lah gimana-gimana. Tapi saya tetap sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga itu semua. Saya bilang ke Pak Dodi, Pak, saya bilang gini, kata siapa? Enggak, banyak info-info katanya Ica sedang tidak baik-baik saja sama Fuji. Info dari mana? Salah itu infonya. Baik aja kok. Seperti itu. Boleh ditanyain langsung ke Pak Dodi. So, mungkin yang terkait yang disinggung oleh Kak Iren, tas dan juga beberapa barang milik almarhumah, seperti apa sih Kak mungkin? No komen, nggak mau komentar apa-apa. Aku nggak mau bahas yang lalu-lalu. Boleh ditanyakan dengan orang terkaitnya aja. Tapi kalau Aku tadi- juga nggak ekspektasi. Tapi Kalau dengan misalnya- adanya berita yang kemarin sempat banyak netizen yang menyinggung kakak gitu, sempat membatasi juga nggak sih dalam menggunakan sosial media Kak kemarin? Kan aku langsung nggak main Instagram. Saat ini sangat membatasi dengan siapa saya bergaul. Ya pada saat saya kayak gini sih kelihatan ada yang siapa aja yang ada buat saya. Tapi mohon maaf Ica, tadi kan sempat dibilang sama Kak Iren, adik saya mau bodoh aslinya. Saat ini malah jadi orang seperti itu atau seperti apa Kak? Gimana? Kan tadi kan Kak Iren ada kata-kata emang adik gua aja yang bodoh. Kak Ica sendiri merasa seperti apa? Apa kamu merasa menjadi seorang yang seperti itu? Enggak sih, karena saya tahu kakak saya ya. Emang kalau marah kan kata-kata bahasanya. Emang seperti itu gitu, bukan yang dia juga bukan orang yang biasa ya memang dia kasar ya, dia tunjukin bahwa diri dia emang kasar gitu. Tapi merasa jadi orang bodoh nggak? Maksudnya udah ngebantuin orang terus sampai akhirnya jadi Iya, dibalasnya jadi Pancing. gimana? Kan Kak Ica udah baik banget nih. Masya Allah tabarakallah, Masya Allah tabarakallah. Susu dibalas air tuban nih. Masya Allah tabarakallah, ini kata mereka ya. Kata mereka air susu dibalas dengan air tuba. Masya Allah tabarakallah. Ya. Kata netizen kan, kebaikan akan tetap menjadi kebaikan. Iya, betul. Terima kasih sudah diingetin. Tapi itu kan secara ajarannya. Tapi kan saya ini kan bukan malaikat nih gitu, yang mungkin kalau lagi penuh, lagi apa, ada rasa sedih, rasa kecewa gitu. atau membatasi kebaikan itu sendiri kan dengan ada kejadian ini. Dari Jadi orang pihak gini orang baik. terdekat Iya, dan gitu, biar kita keluarga sih, kayak lebih ke udah sekarang kamu fokus aja sama anak kamu, sama keluarga kamu gitu. Jadi kayak orang-orang terdekat aku, awas ya kamu kayak gini lagi ya, cukup ya, gak perlu lagi, kamu urus aja, cari duit, ini kerja yang benar, gak usah lagi. Tapi memang jadi dengan adanya permasalahan ini, aku bisa tahu jadi mana orang yang ada buat aku, orang yang kayak sedihnya tuh orang-orang yang agak lumayan jauh, tapi kayak kirimin makanan, terus kirimin kayak apa sih, kayak multivitamin segala macem. Ini dari siapa gitu. Aku sampai pernah dikirimin makanan tuh banyak banget, sampai aku makannya sampai keluar air mata. Aku bilang, ya Allah, Masya Allah, ini orang, aku nggak pernah tolongin dia. Dia juga nggak mungkin dia juga nggak mungkin minta tolong sama aku, karena dia juga orang besar gitu, perempuan. Terus kirimin makanan, terus dia bilang gini, Mbak Ica pokoknya jangan lupa makan, pokoknya Mbak Ica harus sehat. Terus sampai aku bilang, Mbak, ini makanan ini aku maaf ya nggak bisa say thanks di Instagram karena aku lagi off di Instagram. Mbak nggak mengharapkan itu, aku kirim itu supaya Mbak Ica nggak lupa makan. Kayak aku di posisi ini kok ya
orang-orang jauh yang sayang sama aku. Kak Ica, mohon maaf, apa namanya, speak up ini bukan artinya Kak Ica nggak ikhlas untuk, maksudnya nggak ikhlas mengungkit hal-hal yang udah kayak kebaikan yang Kak Ica lakuin. Mungkin boleh diklarifikasi. Mau aku klarifikasi yang bisa aku klarifikasi yang diminta sama semua teman-teman media aja. Tapi ikhlas ya Kak, artinya nggak, bukan berarti kayak gini tuh Kak Ica nggak ikhlas karena ngelakuin semuanya udah luar biasa banget gitu. Ikhlas atau tidak kan hanya Allah yang tahu, bukan kalian atau netizen gitu. Terus yang up video apa segala macam, ini maksudnya apa nih nggak ikhlas, maksudnya apa nih nggak ikhlas ya, yang disalahin saya yang up video orang, saya yang dibilang nggak ikhlas gitu. Kalau dibanding-bandingin sama Tomli Wafa, gimana Kak Ica? Katanya kan kalau Tomli nggak pernah berkuar-kuar atau baper sama pihak sana. Tanggapan Kak Ica mungkin? Nggak mau tanggapan apa-apa, tapi saya sendiri sudah mempunyai tanggapan sendiri. Tomli juga kebetulan satu partai sama aku. Terus kalaupun ada sesuatu yang saya tidak tidak sepakat dengan beliau, saya juga langsung menelpon dia gitu. Ada yang mau diucapin mungkin mereka? Terus aku juga mau kasih tahu ya bahwa Jihan itu kan ini karyawannya Marisha Ica nih, karyawan Marisha Ica. Jihan itu bukan karyawan saya. Jihan itu orang yang semulanya membela keluarga Pak Haji Faisal dan akhirnya menjadi garda terdepan. Siapapun yang ganggu Pak Haji Faisal awalnya sama dia dilawan sehingga akhirnya aku apresiasi, aku kirimkan hadiah dan akhirnya dekat sama aku. Dan mungkin sedikit banyak kadang-kadang saya suka bercerita tapi saya tidak ekspektasi dia mungkin sedih, marah gitu. Dan ternyata pada saat dia mengupload chat itu, banyak orang yang akhirnya nge-DM. Saya juga belum tahu ya, sampai sekarang saya juga nggak ditunjukin gitu. Tapi karyawan-karyawan saya dikasih tahu, katanya ada dia melakukan ini itu gitu. Jadi jadi bukan katanya ini nih dia yang ngebongkar lah, yang itu chatnya dari Abdul ngechat karena curhat dibuka, bukan salah Abdul juga gitu. Jadi jangan salahin Abdul. Ada yang mau disampaikan Kak untuk mereka? Terus juga kan ada video-video TikTok saya, video yang udah lama, video yang sama sekali tidak ada maksud menyinggung khususnya keluarga Pak Faisal dan Fuji. Demi Allah, tidak sama sekali, tapi seolah-olah itu menyinggung keluarga Pak Haji Faisal. Jadi ya gitu deh, jadi semakin dibuat seolah-olah saya ini orang yang baik. Aca yang mau disampaikan buat Terakhir mungkin mereka sama Bang Ray juga Nggak mau gitu aja. jadi lebih selektif ya buat kenalan orang baru jadinya ya Kak ya. Iya banget. menyayangkan artinya Kak, dengan apa yang telah terjadi. Mungkin kan apapun yang terjadi semua atas kehendak Tuhan ya. Tapi kadang-kadang yang disedihkan, saya ini selalu menjadi korban fitnah. Dan banyak banget saya nggak bisa ceritain, saya itu selalu disalahkan dan saya selalu difitnah. Itu yang saya membuat sabar aja. Banyak. Jadi itu yang membuat saya sedih. Kadang-kadang jadi yang lama-lama saya sempat jadi bukan kita mengingat-ingat, jadi kayak kesedihannya
kok percaya itu ya, jadi apa yang saya lakukan selama ini dianggap palsu semua dong gitu. Kalau kalian sendiri aja nggak percaya. Bukan satu kali ini saya difitnah. Jadi gitu deh ya. Jadi fitnahan itu bukan dari keluarga, bukan nanti orang kayak semuanya seakan-akan menyudutkan ke saya gitu. Kemudian